Halo saudara, selamat bertemu lagi dengan saya Sutalyono di channelnya Wong Bodo. Saudara, senang sekali Anda mengunjungi channel saya. Saya mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang pertama kali mengunjungi channel saya ini. Mohon berkenan memberikan subscribe dan like, atau kalau perlu di-share. Hal itu membuat saya menjadi lebih bersemangat. Nah, saudara, semoga dalam situasi yang seperti ini, pandemi masih belum berakhir, saudara-saudara diberikan karunia sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan hidup damai dan sejahtera. Saudara-saudara, saya kali ini akan memberikan video buat saudara-saudara semua, tapi bukan video tutorial, tapi merupakan video dokumentasi kami, ya, karena kami melakukan pemeliharaan tanaman dan cocok tanam ini menjadi penghobi yang baru, bukan tutorial tetapi adalah dokumentasi. Dan untuk itu kalau saudara berkenan memberikan komentar dan memberikan koreksi, saya pikir itu menambah semangat bagi kami, soalnya saya akan menjadi lebih tahu kalau ada kekeliruan. Nah, kali ini saya akan sampaikan saya memelihara jambu di rumah anak kami, ya, yang berada di Pastori GKJ Klampok di Klampok, Banjarnegara. 2,5 bulan yang lalu saya mempruning beberapa pohon buah. Seperti yang tampak di belakang saya ini adalah buah tanaman jambu merah, dan beberapa yang lain ada jambu, ada alpukat, ada juga jeruk. 2 bulan yang lalu sudah saya pruning. Kemudian yang jambu ini sudah menghasilkan pentil yang begitu banyak. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pemeliharaan pentil itu, karena ternyata kalau tidak dipelihara akan berisiko mengakibatkan kalau matang nanti di dalamnya kita bongkar ada lalat buahnya. Nah, untuk itu kami akan berusaha membungkusi satu demi satu. Demikianlah kami sekarang merasakan hebatnya para petani kita yang mereka dengan gigih melakukan pemeliharaan terhadap tanamannya sehingga menghasilkan sesuatu buah-buah atau apapun yang bisa dikonsumsi orang lain dengan memuaskan. Sebaliknya kalau tidak dipelihara kita akan kecewa. Sudah ditanam tidak dipelihara, ternyata nanti masanya kita menikmati, ternyata produksinya mengecewakan. Nah, kali ini saya akan membungkusi semua ini. Kemarin sudah saya bungkusi selama 2 hari, tetapi ternyata belum kelar. Ya, ini saya buat videonya untuk menunjukkan betapa pemeliharaan itu memerlukan waktu dan ketekunan secara khusus. Lah, apa alatnya? Alatnya adalah ini, saudara-saudara, plastik. Ya, plastik apapun boleh, tapi saya sebenarnya lebih suka memilih plastik yang plastik kresek yang ada kantongnya seperti ini daripada plastik yang kantong biasa tanpa ada talinya. Nah, caranya bagaimana? Kita butuh alat-alat, ya, plastik seperti ini. Kemudian ada gunting. Nah, gunting ini nanti akan saya pakai untuk sekalian memelihara batang-batangnya yang tidak produktif akan saya buang. Ya. Kemudian gunting kecil ini untuk memotong plastik.
supaya apa gunanya? Plastik ini akan saya lubangi begini, ya. Akan saya tekuk, akan saya lubangi ujung-ujungnya dengan harapan nanti kalau sudah saya pasang, kalau kena air, airnya itu tidak tertampung di sini, tetapi bisa hilang. Nah ini masing-masing sudutnya dan bagian tengah saya potong. Dengan demikian ini sudah nanti bolong. Seandainya posisinya begini menghadap ke atas, nanti kalau kena air dia akan langsung turun. Nah, sama halnya juga yang ini akan saya potong bagian sudutnya sekaligus, sudah saya lipat seperti ini, kemudian sudutnya saya gunting, bagian tengah juga saya gunting. Dengan demikian mendapatkan lubang untuk keluarnya air 3 tempat, 1, 2, 3 ya. Nah, sekarang akan saya praktekkan. Saya sudah membawa banyak nih, saya kantongi, dan ini semua sudah saya persiapkan, saya gunting tadi supaya prosesnya akan cepat. Nah, bagaimana saudara membungkusnya? Sebenarnya membungkusnya sederhana, hanya sederhana, tetapi dibutuhkan ketekunan yang luar biasa, karena dengan buah yang begini banyak, kalau tidak tekun, kalau tidak telaten ya akan sia-sia. Nah, plastik yang seperti ini akan saya pakai untuk membungkus yang jambunya ini tunggal. Biasanya yang tunggal itu nanti akan tumbuh lebih besar ya. Dan ketika saya membungkus ini jangan sampai daunnya ikut terbungkus ya. Tempo hari ada dibungkus orang lain, dievaluasi oleh anak saya, ternyata yang daunnya dibungkus itu jadi layu, ya. Sederhana, cukup begini saja, di-cut sekali boleh, 2 kali juga boleh. Nah, kemudian di sini ini ada 2 ini. Ada 2. Ada 2 ini saya bungkus pakai ini. Karena kalau pakai ini akan lebih gampang ya. Plastik yang ada apanya ini? Yang ada pegangannya ya. Ya, membungkus ini makin ke atas semakin diperlukan bantuan orang lain, karena kalau tidak ada yang megangi, ini kecenderungan pohonnya ini akan terus naik sehingga kesulitan. Ya, sementara kalau pakai ance-ance atau pakai tangga gitu, pakai tangga itu akan kesulitan bagi saya. Ya, bagi yang masih muda untuk memanjat tangga gitu ya mungkin ya relatif gampang, nggak ada kesulitan sama sekali. Ya, ini saya masukkan begitu. Kemudian karena ini 2, nantinya berat, maka akan saya silangkan bersama dengan apa ini, batangnya. Nah, iya, bersama dengan batang tangkainya saya silangkan. Nah, seperti ini, yang dipegang ini dia. Ya, saya silangkan dengan batangnya untuk pegangan supaya nanti kalau besar tidak gandul hanya di tangkai buahnya, tetapi bisa
bisa pegangan tali. Lah ini juga ini besar seperti ini ya. Jadi cara kami membungkusnya hanya seperti itu. Dengan begini nanti si lalat buah yang bentuknya seperti tawon itu, dia tidak lagi akan menyuntikkan alatnya sehingga menempatkan telurnya di dalam buah, sehingga buahnya diharapkan selamat ya. Kita sering kalau beli di pasar itu kadang-kadang untuk begitu buahnya besar, tapi begitu dibuka ternyata banyak sekali di dalamnya ada lalat. Nah saudara, ini sebagai kelanjutannya, nanti cabang-cabang yang tidak produktif ini akan saya buang supaya besok akan muncul bunga-bunga yang lebih produktif ya. Demikian ini cara merawat tanaman ya. Ternyata tanaman itu tidak cukup hanya dibiarkan begitu saja ya, sehingga harus dirawat supaya ini mengorbankan dua, supaya bisa lebih produktif. Karena kalau dibiarkan batangnya ini tumpang tindih, tidak akan bisa mengeluarkan buah bunga, tetapi nanti malah menjadi bisa mati ya, bisa mati ya. Inilah saudara-saudara yang saya lakukan ya. Ini keluar nanti kemungkinan bisa tumbuh ya, bisa tumbuh. Ini adalah cara merawat tanaman kami. Dan terima kasih saudara sudah mengunjungi channel saya untuk melihat video ini, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Intinya apa? Bahwa berkebun itu memerlukan ketelatenan ya, memerlukan ketelatenan, ketekunan, sehingga menghasilkan buah yang baik. Dan kita menghargai para bapak petani itu bisa menyajikan dan memberi makan kita semua itu berkat ketekunan mereka ya. Kita bersyukur pada Tuhan, tanah air kita ini tanah air yang subur, dan marilah kita syukuri dengan cara membudidayakan apapun yang bisa tumbuh di tanah air kita, sehingga menjadikan saluran berkat ya. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan di video yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa.